berani. Orang ini yang kulihat tempo hari bersembunyi di rumahmu. 2 kali. Kakang menghina aku dengan omong kosong macam ini. Apakah Kakang punya saksi yang melihat orang yang sama sekali tidak aku kenal ini masuk ke puriku? Atau jangan-jangan Kakang sedang menyembunyikan sesuatu dengan cara menfitnahku? Lidahmu benar-benar ular, Ardaraja. Ada apa, Rajut? Hamba menangkap pengacau yang menyatroin rumah Gusti Pati, Gusti. Mungkin tadinya mau masuk sini, tapi kami kebetulan ronda. Kurang ajar. Sabar, Gusti. Biar hamba yang membereskannya. Jangan sampai kau menjadi korban seperti dia. Sementara majikanmu enak-enakan selamat. Baik. Siapa? Siapa? Gusti Sanggrama Wijaya. Ternyata kau Kakang Wijaya. Maling teriak maling. Tutup mulutmu, Ardaraja. Tekan sampai mengaku, Paman. Aku yakin dia orang gelang-gelang. Jangan mencari kambing hitam lagi, Kakang. Bukti telah mengatakan bahwa Kakang yang ada di balik semua kekacauan di Singasari ini. Apa untungnya bagiku? Pengaruh dari Ayahanda Prabu. Kakang akan bergerak sebagai pahlawan. Dengan menangkap dan membongkar gerombolan pengacau yang Kakang bikin sendiri. Kau Ardaraja, mulutmu busuk penuh racun. Bukan hanya kau yang punya keris, Kakang. Aku tak akan membiarkan kau merebut tahta Singasari dengan cara licik. Sabar, Gusti. Jangan turuti hawa nafsu. Mungkin ada pihak lain yang sengaja memperkeruh dan mengadu domba sesama kita, sehingga perhatian kita terpecah. Kamu sudah terpengaruh oleh Sanggrama Wijaya. Aku paling tidak suka mendengar berita itu. Ketakutan tanpa alasan, hanya karena pikiran yang mumet. Maafkan Gusti Prabu. Hamba menjumpai pengungsi dari desa Mameling yang datang berduyun-duyun ke kota raja karena menghindari gangguan tentara gelang-gelang, tuanku. Kalau tidak segera mundur, pasukan kita akan habis, Raden. Ini bukan lagi pemberontakan. Ini penyerbuan. Kami melihat mereka membawa perbekalan yang sangat lengkap. Perketat pertahanan kota raja. Siagakan seluruh pasukan cadangan. Apa tidak lebih baik kita kerahkan seluruh pasukan untuk menghadapi mereka? Hamba sependapat dengan Ranggalawe, Gusti. Lebih baik kita adakan balasan besar-besaran untuk menggebrak mereka. Paling tidak, untuk menghancurkan semangat mereka yang sedang gila kemenangan. Bagaimana pendapatmu, Nabi? Kalau mereka sudah sampai menguasai desa Jasun Mungkal, artinya benar-benar niatan mereka menyerbu Singasari. Dan kalau mereka menyerbu, pasti tidak cuma dari satu arah. Mereka akan berusaha mengepung kota raja. Patih Kebonmundarang yang memimpin langsung tentara mereka di Jasun Mungkal. Paling tidak, kalau mereka ingin mengepung kota raja ini, maka kekuatan utama adalah pasukan Patih Kebonmundarang. Jadi lebih baik kerahkan kekuatan untuk menghadapi mereka. Saya yakin, mereka tidak akan melakukan kebodohan seperti itu. Bahkan kita harus mencurigai bahwa pasukan mereka yang menguasai Lawor hanya pancingan saja untuk menarik seluruh kekuatan Singasari ke sana. Padahal serangan utama barangkali dari arah Aksa dan Alspurwa. Nambi, tahu apa kau soal perang? Berkelahi pun mungkin kau tidak pernah. Saya minta kita berpikir lebih tenang. Mungkin pendapat kalian dua-duanya benar.
Tapi bisa saja salah. Bagaimanapun, keputusan terakhir ada pada Ayahanda Prabu dan Patih Kebo Anengah. Jadi, Kita menghadap Gusti Prabu. Kurang ngajar. Tidak tahu diuntung. Jaya Katuang telah mencari kuburannya sendiri yang paling hina. Kerahkan seluruh kekuatan Singasari. Hancurkan pasukan mereka. Dan ratakan gelang-gelang dengan tanah mereka yang tandus. Arda Raja, tentukan sekarang juga. Di negeri mana kakimu berpijak? Ampun Ayahanda. Hamba akan tetap berdiri di tanah di mana tempat istri dan hamba berpijak. Bagus. Karena aku tidak akan memberi ampun kepada siapapun yang berkhianat kepadaku. Patih. Hamba Gusti. Perintahkan seluruh kekuatan Singasari. Berangkat sekarang juga. Ampun Ayahanda Prabu. Ada apa Wijaya? Paling tidak harus ada 500 tentara menjaga istana. Tidak baik meninggalkan istana tanpa penjagaan. Benar. Sisakan pasukan Prana Raja di sini. Yang lainnya, berangkat sekarang. Hamba Gusti. Kemana Kakang Janawidi? Ke atas bukit. Mungkin mengawasi kemungkinan datangnya serbuan balasan pasukan Singasari. Kartanegara pasti marah sekali. Banyak pasukannya yang tewas. Saatnya sudah dekat. Raja Somong itu akan tumbang. Ya. Pasukan Singasari sudah mulai bergerak, Paman. Berapa besar kekuatan mereka? Seluruh kekuatan tentara yang mereka miliki dikerahkan, Paman. Patih Kebo Anengah memimpin langsung. Bagus. Sekarang kembali ke Jasun Wungkal. Beri tanda dengan asap tebal kalau pasukan mereka sudah sampai ke sana. Baik, Paman. Oh. Singasari mengerahkan pasukannya secara besar-besaran. Kita harus segera melapor pada Patih Kebo Mundarang. Tenang Kakang Janawidi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Apa yang ditakutkan dari sepasukan tentara yang sudah bosan bertempur? Semangat mereka sudah rapuh. Biar bagaimanapun harus kita laporkan. Sebab serapuh apapun mereka, kalau dalam jumlah begitu besar, tentu bisa membahayakan pasukan kita. Siapa itu? Kejar dia! Ayo, tangkap! Jangan-jangan mereka sengaja memancing kita menuju Mameling. Sementara tujuan utama mereka mengepung kota dari segala jurusan. Ya, itu kemungkinan yang paling besar. Mungkin mereka akan mengepung lewat Sidabawana dan dari arah Gunung Butak.
Dua jalur itu yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan, Ambi? Kirimkan segera Caraka ke Pangeran Sanggrama Wijaya, supaya segera menarik separuh pasukannya ke istana. Wakul Buaya menganggap kalian tidak akan mempan untuk melawan Singasari. Jangan besar mulut, Ranggalawe. Sebentar lagi Kedaton Singasari akan jadi lautan api. Kalian akan terkepung dari 3 penjuru. Kalian semua harus musnah. Sepertinya mereka telah mencium rencana kita. Lihat, pasukan yang telah kita siapkan untuk membokong mereka ternyata telah dibokong oleh pasukan Singasari. Ini benar-benar senjata makan tuan. Yang penting, kita mampu bertahan. Mungkin sampai besok lusa. Sementara itu, pasukan Senopati WWK dan pasukan Senopati Lanang Jagat pasti telah berhasil memporak-porandakan kota raja. Demikian juga pasukan Gusti Prabu. Kali ini taktik paman benar-benar telah gagal. Mana laporan anak buahmu, Janawidi? Bagaimana kita bisa tahu sampai di mana gerakan Singasari itu kalau tidak ada laporan? Maafkan Paman, Den. Mungkin telik sandi Paman tertangkap ataupun tewas oleh mereka. Sebab seharusnya begitu pasukan Singasari masuk ke Jasun Wungkal, maka anak buah saya akan mengirimkan berita dengan asap tebal. Kalau pasukan kita terus terdesak, kita harus mundur melingkar sampai ke Aksa. Di sini kita menunggu kedatangan pasukan Prabu Jaikatuang. Lalu bersama dengan Gusti Prabu, kita akan langsung menyerang kota raja. Dari Desa Lawor. Mengerti? Mengerti. Iya, mengerti. Saya agak curiga atas celotehan Tong Bajil tadi.
bahwa mereka akan mengepung kota raja dari segala penjuru. Tidak mustahil mereka memakai cara itu. Dan kalau melihat kekuatan mereka, saya yakin ini sekedar pancingan. Supaya kota raja dikosongkan. Ya, memang tidak mungkin mereka berani menyerbu negeri lain. Hanya dengan kekuatan sekecil itu. Jangan-jangan mereka... Ada apa ini? Ada apa? Mata-mata. Ayo masuk saja. Bukan. Saya Raka, utusan Gusti Pranaraja. Ampun Gusti. Hamba utusan Gusti Pranaraja disuruh menyampaikan surat ini. Pasukan gelang-gelang sudah sampai di Alas Purwa. Dan mungkin di Gunung Butak. Pranaraja meminta pasukan bantuan. Segera kirimkan bantuan ke sana. Pasukanku akan pertahankan Kedaton. Aku minta kalian pertahankan daerah ini. Raden? Saya akan berangkat sekarang. Pandawiramo, siapkan pasukan. Siaga Gusti. Saya ikut bersama Kakang. Saya kira itu gagasan baik, Raden. Biar bagaimanapun juga, Raden berdua harus menyelamatkan istri-istri Raden. Kalau terjadi sesuatu dengan Singasari. Aku yang memimpin pasukan ini. Kau tidak berhak menyuruh siapapun dari pasukanku. Sebenarnya kita bisa langsung menyerang pusat kota Singasari malam ini. Tapi pasukan Senopati Lanang Jagat dan Gusti Pati pasti belum siap. Hari penyerangan sudah disepakati besok. Begitu matahari terbenam, Gusti Arda Raja sudah tahu. Semua sudah diatur dengan cermat. Beliau akan membuka semua gerbang kota. Begitu kita memberi tanda panah api ke udara. Besok siang, tetap semua prajurit harus bersembunyi di dalam hutan. Dan dilarang menyalakan api. Siaga Gusti Senopati. Dari mana pemantau mereka di Alas Purwa? Seorang pemburu tanpa sengaja bertemu mereka. Hamba curiga, jangan-jangan mereka juga menempati lembah Gunung Butak. Artinya, kita akan terkepung dari 3 arah. Siagakan pasukan secara bergilir. Saya lihat tanda bahayamu sangat bagus. Dari kemarin, seluruh tentara saya siagakan penuh, Gusti. Takut sewaktu-waktu mereka menyerang. Sebab, baik dari Gunung Butak maupun Alas Purwa, hanya memakan waktu setengah hari untuk menyerang kota raja. Jangan terpancing oleh mereka, Paman. Sebab bukannya tidak mungkin. Mereka sengaja membuat pasukan kita lelah. Itu sangat buruk untuk sebuah pertempuran.